menghentikan kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Coba Tuhan serahkan dulu kembali. Haleluya. Mari menyembah Tuhan saudara. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu saat ini, membawa hati kami. Terima kasih
kasih kita lagi. Katakan dari pulau dan benua. Haleluya. Saudara silakan duduk. Baik saudaraku, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya saudaraku, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hadiratmu atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Bahkan sebentar lagi juga Tuhan Yesus akan memberikan persembahan kami. Berkatilah Tuhan Yesus tangan-tangan yang memberi umat Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melipat gandakan 30 bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan sanggup membalaskan kepada jemaat-Mu tanpa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
anak-anaknya, memberkati anak-anaknya dimanapun berada. Engkau sayang kepada anak-anaknya, kepada umat-umatnya. Yesus, Engkau sumber kelegaan, Engkau sumber kehidupan, Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan anak-anakmu. Di dunia seperti di surga, di gereja seperti di surga, di rumah-rumah seperti di surga, ada sukacita Allah, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada lawatanmu, jamahanmu Tuhan. Berkati kami oleh firman-Mu Tuhan. Kami memperingati selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Biarlah di hari kelahiran-Mu memperingati kami di tahun 2020 yang penuh tantangan pandemi 19 ini, umat-Mu tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap bersemangat untuk menyambut kelahiran-Mu di dalam keadaan apapun, di dalam kesederhanaan, di dalam kekurangan-kekurangan kami. Engkau hadir memeluk kami, menggendong kami. Engkau hadir memberikan semangat kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam, salam buat Kak Esther. Salam juga yang di rumah, ada Pak Alam, ada Pak Tumbur, Pak Sari, Pak Duha, ada Aman Jebua, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan yang mengikuti. Salam, tetap semangat di nama Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Tuhan, masih suasana Natal. Kita ambil tema yang ada di belakang ini, tetap Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah beserta kita, ya. Kenapa Tuhan beserta kita? Ya, karena kita tahu, Tuhan tahu bahwa kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak sungut-sungutnya, tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu belas kasihan, tidak tahu untuk beribadah. Oleh sebab itu Dia hadir membimbing, Dia hadir menyertai, Dia hadir menuntun, Dia hadir untuk memberkati, Dia hadir untuk membukakan jalan saat tiada jalan. Katakan amin. Di nama Tuhan, kita kemarin di malam, ya, di malam Natal, kita ambil beberapa firman Tuhan, ya, tetap di Immanuel, ya, Matius 1. Saya kilas balik, ya, di malam Natal 24 malam, ya, bahwa Tuhan hadir untuk apa, ya, untuk menyelamatkan kita. Dan apa bagian kita ketika Dia hadir? Yang pertama, kita harus menyembah. Katakan amin. Kita harus menyembah Tuhan, ya. Di dalam Matius 2, ya, di ayat kedua. Kita lanjutkan. Selain kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir untuk apa? Ya, Tuhan hadir, ya, untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang kita lakukan selain kita menyembah? Yang kedua adalah, ya, di dalam Matius 2 ayat yang 11, ya, mereka datang sujud dan membuka berkas harta benda perbendaharaannya. Ada yang membawa emas, ada yang membawa kemenyan, ada yang membawa mur, ya. Makanya di bulan Desember ini, ya, semua binatang berdoa puasa, ya. Kenapa? Karena akan ada dipersembahkan, kan, gitu kan. Nah, ada sukacita pengorbanan menyambut Raja segala raja. Itulah di khotbah di 24 malam. Nah, paginya di sekolah minggunya, ya, masih di dalam Yesus hadir, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya akan kupas tentang Yusufnya, ya. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, Maria perutnya besar, ya.
Yusuf tidak merasa berhubungan dengan Maria, maka dia akan menceraikan istrinya diam-diam. Tapi apa? Yusuf dalam mimpinya bertemu dengan malaikat untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena dia mengandung bukan dari Yusuf tapi dari Roh Kudus. Nah, disinilah kehebatan Yusuf, ketaatan Yusuf, kesetiaan Yusuf, kepatuhan Yusuf. Walaupun lewat mimpi Yusuf taat, Yusuf mengasihi, Yusuf setia, Yusuf patuh sebagai hati hamba. Dia tetap merawat istrinya atau tunangannya, ya, menjaga sampai lahir, ya, juru selamat itu. Nah, itu di khotbah di anak sekolah minggu, ya, kita mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk taat belajar walaupun di rumah dengan online, taat berdoa walaupun di rumah tidak mengikuti sekolah minggu, ya, taat kepada orang tua, taat kepada guru, supaya apa? Supaya diberkati. Karena ketaatan adalah modal untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus, ya. Ketika taat dia bisa jadi pemimpin terus, tetapi ketika dia menyeleweng ke kiri ke kanan, nepotisme, korupsi dan sebagainya, maka dia akan kena pecat, ya. Jadi ketaatan adalah membawa berkat, itu yang ditanamkan kepada anak-anak sekolah minggu kemarin. Kita lanjutkan yang siang, yang umumnya yang disertai dengan perjamuan kasih, ya, sangat luar biasa. Nah, yang siangnya adalah saya menekankan, ya, Immanuel, Allah beserta kita, ya, di dalam Matius 2 ayat 18, ya, ketika mengandung Roh Kudus. Nah, ini. Jadi ketika jiwa-jiwa mengandung Roh Kudus, pekerja mengandung Roh Kudus, ya, umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, pendeta dipenuhi Roh Kudus, siapapun yang dipenuhi Roh Kudus, bukan orang Kristen pun kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia mampu berbuat baik, dia rela berkorban, dia mampu untuk menjaga kesucian, dia rela menjaga kebenaran, dia rela mempertahankan iman walaupun banyak goncangan, walaupun ibadah online, ibadah corona, dia tetap bisa bersyukur. Dia tidak pernah bersungut-sungut walaupun keadaannya tidak baik. Dia tetap bersuka cita, dia tetap bersemangat, dia tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mengandung Roh Kudus. Itulah tema khotbah tanggal 25 yang siangnya, ya. Nah, Roh Kudus penting sekali bagi kita untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa memaafkan, untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa mendapatkan inspirasi, strategi, pewahyuan, kekuatan, untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa memimpin dengan benar. Diperlukan Roh Allah, karena roh kita, pikiran kita, hati kita terlalu kerdil, terlalu kecil, ya. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau walaupun engkau tidak tamat SD, engkau bisa memimpin orang-orang yang memiliki S4, S5, ya, di akhir-akhir ini, ya, sarjana-sarjana bisa engkau pimpin. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam dirimu itu adalah Roh Kudus yang memimpin engkau, yang membawa engkau, yang berkata-kata adalah Roh Kudus, yang di dalam tidak kamu adalah dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini yang terpenting, diperlukan Roh Kudus. Nah, sekarang, ya, untuk sekarang ini Immanuel, ya, Allah beserta kita, ya, Allah menyertai kita, Allah menyelamatkan kita, Allah menebus dosa kita, ya. Kita lihat, ya, masih di dalam Matius, ya, masih di dalam Matius yang di ayat 4-nya, ya, yang hari ini saya ambil di ayat 4-nya sampai 5, ya. Matius 2, ya, Matius 2 ayat 4 sampai 5 kita baca, ya. 1 dan 3. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea,
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab apa? Kitab Nabi di ayat 6-nya kita baca, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku di Israel. Wow, ya. Jadi Allah Immanuel, Allah beserta kita, ya. Ya. Ketika kita dijadikan tempat dilahirkan apa? Dilahirkan juru selamat, ya. Maka kita akan diberkati, ya. Ketika juru selamat ada di dalam rumah tanggamu, ketika juru selamat ada di dalam hatimu, ketika juru selamat ada di dalam gereja, ketika juru selamat ada di dalam suatu desa, ketika juru selamat ada di suatu kota, Pekanbaru, Kampar atau bangsa Indonesia ini, ketika ada juru selamat, maka bangsa ini, maka kota ini, maka dirimu, maka rumah tanggamu, maka desamu, satu, mengalami kedamaian. Kedua, mengalami berkat-berkat pemulihan. Ketika mengalami kesembuhan-kesembuhan, kesatuan demi kesatuan, pengorbanan-pengorbanan yang baik, ya, kecintaan, kemesraan, belas kasihan, saling peduli, saling mengasihi, saling membantu, itu ada karena di situ ada juru selamat yang senantiasa mengajari, membimbing, ya, membina, menuntun kita. Jadi bukan hanya itu, ya, di situ akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menjalankan kebenaran, pemimpin-pemimpin bukan untuk dirinya sendiri, tetapi pemimpin-pemimpin untuk orang lain, pemimpin-pemimpin untuk bangsa, pemimpin-pemimpin untuk desanya, pemimpin-pemimpin untuk kotanya, bukan untuk diri dan keluarganya. Ya, kenapa? Karena ada juru selamat lahir di dalam dirimu atau di kota. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca tadi di ayat 4 sampai 6. Sekarang kita baca yang kedua adalah ayat ke-9. Ayat 9 kita baca ya. Di Matius 2 ayat 9. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di mana anak itu berada? Anak siapa? Bukan anak Pak Eko, ya, bukan anak Pak Esther atau Pak Alam atau Pak Tukur, tetapi kepada anak, yaitu Yesus Kristus, anak Daud, ya, putra Maria, juru selamat. Ya, apa artinya? Berangkat siap mencari raja damai, raja juru selamat yang dilahirkan itu. Ya, tepat sasaran, tepat disitulah juru selamat dilahirkan, disitulah berhenti untuk menjalankan tugas mencari. Artinya apa? Ada kerinduan untuk pergi, ada kerinduan untuk berangkat, ada kerinduan untuk mencari. Siapa? Pergi kemana? Bukan pergi mencari uang, bukan pergi mancing, tapi pergi mencari juru selamat. Bukan pergi mencari kue, bukan pergi mencari ampau, tapi pergi mencari juru selamat. Pergi mencari Yesus Kristus di mana dilahirkan. Karena kita harus merindukan agar dia lahir di dalam diri kita, supaya kita juga bisa mengalami kedamaian, sukacita, supaya kita bisa juga mengalami keselamatan daripada Tuhan, bukan keselamatan yang kita dari diri kita sendiri menurut pikiran kita, tetapi biarlah keselamatan kekal dari Tuhan yang kita dapatkan. Nah, ini penting, makanya siap berangkat walaupun bawa bekal, ya, ataupun tidak bawa bekal, siap mencari walaupun susah mencarinya, mungkin harus kehujanan, kepanasan, naik bukit, turun gunung, lembah dia lalui, ya, harus lewat jalan ke kiri ke kanan,
ya, tetapi yang terpenting harus menemukan juru selamat itu, karena juru selamat itu adalah sumber segalanya. Ini yang terpenting. Yang terakhir, khotbah yang terakhir pagi ini, ya. Tadi adalah ketika Yesus itu dilahirkan di suatu tempat, di situ akan diberkati pemulihan, lahir para pemimpin-pemimpin, diberkati desa, kota, rumah tangganya. Yang kedua, siap mencari, siap berangkat, siap untuk menemukan juru selamat, ya. Yang ketiga, kita baca ayat 10 atau yang terakhir. Ayat 10 kita baca. Ketika mereka melihat bintang itu, nah, lihat bintang itu di atas ada bintang menyala. Nah, bintangnya menyala. Lihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lihat bintang itu menyala indah. Gitu, ya. Wow, saudara, baru bintang, belum juru selamat, baru bintang sudah mengalami sukacita. Kenapa? Baru melihat bintang sudah bersukacita, karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bintang itu ada. Di situ berarti ada tanda Yesus Kristus dilahirkan di situ, ya. Tanda, ya, tanda. Jadi ada, kita harus menemukan bintang terang, kita harus menemukan kasih terang, kita harus menemukan sumber terang, kita harus menemukan ketika kita menemukan, oh itu bintang terang, puji Tuhan, haleluya. Kita nyalakan kembang api, kita nyalakan api unggun, kita menari dan bersorak-sorai. Kita sudah menemukan juru selamat, kita membuat kue, kita memotong ini, memotong itu, kita menyembah, kita beribadah karena juru selamat sudah kita temukan. Jadi Immanuel, Allah beserta kita. Kita bisa lihat di dalam diri kita, adakah sukacita di dalam diri kita. Kalau tidak ada sukacita di dalam diri kita, berarti engkau belum Immanuel. Engkau belum disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak bisa bersukacita, karena engkau tidak bisa berbahagia. Karena Yesus adalah sumber bahagia, Yesus adalah sumber sukacita. Jadi ketika engkau sudah Immanuel, ya, Allah menyertaimu, maka engkau bisa bersukacita, engkau bisa melompat, engkau bisa bergembira, engkau bisa bersyukur, engkau bisa menari bersorak-sorai karena engkau menemukan sukacita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita sembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita sembah sembah dan puji Nuhita. Sembah dan puji. Sama-sama sembah dan puji.
Bapa mendapatkan Engkau. Kami mau ya Tuhan menemukan Engkau, Engkau lahir di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau mencari Engkau di mana Tuhan akan dilahirkan sebagai juru selamat ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, kami mau bersukacita ya Tuhan, bersukacita ketika Tuhan ada di dalam diri kami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup, kuasa-kuasa kegelapan yang sanggup menggagalkan sukacita kami, karena Engkau Tuhan sumber sukacita, sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Engkau ya Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, Engkau sendiri ya Tuhan yang menggendong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang hadir tempat ini, berkati umat-Mu yang di rumah, berkati umat-Mu yang dalam perjalanan ya Bapa. Mereka yang sakit sembuh, mereka yang mengalami kecelakaan atau apapun ya Bapa. Tuhan Engkau kuatkan, memulihkan, menjagai, memberkati ya Tuhan. Berkati ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita akan memberikan persembahan